Kang Dedi, punten pisan ini mah, mau menanggapi rencana jam sekolah masuk jam 6 pagi dari sudut pandang neuroscience. Dari sudut pandang neuroscience nih Kang, rencana ini justru beresiko besar untuk kesehatan otak dan perkembangan anak. Jadi kalau disuruh bangun jam 4 atau 5 pagi, yang terjadi adalah kekurangan tidur yang kronis. Efeknya nih Kang, konsentrasi menurun, memori terganggu, emosi kurang stabil, risiko depresi meningkat, dan prestasi akademik merosot. Studi neuroscience sudah nunjukin nih Kang, jam sekolah ideal adalah jam 8.30 atau bahkan lebih siang. Bahkan, waktu paling optimal untuk belajar dan fokus adalah sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Jadi kalau tujuannya adalah membentuk karakter dan disiplin anak, bukan lewat cara yang mengorbankan otak mereka. Emangnya mau kualitas warga Jabar di masa mendatang menurun? Nanti Kang Dedi loh yang disalahin. Sudah banyak studi nunjukin bahwa memundurkan jam sekolah meningkatkan prestasi, mood, dan kesehatan mental. Referensinya saya cantumin semua di caption buat dibaca-baca sama Akang dan juga tim. Jadi, jam masuk sekolah baiknya menyesuaikan dengan proses perkembangan otak alami anak atau peserta didik dan berdasarkan riset. Jadi kalau boleh tahu nih Kang, landasan ilmiah apa siswa di Jabar harus masuk jam 6 pagi? Kalau kamu peduli sama kesehatan mental dan masa depan anak-anak kita, share video ini sebanyak-banyaknya biar nyampe ke Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu polemik ya yang ada di masyarakat. Karena ini ada pro dan ada yang kontra berkaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya tentang anak-anak sekolah harus masuk ke sekolah di jam 6 pagi. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan ini kita akan memberikan wawasan baru nih kepada Sobat Beyond Education. Oke Pak Afi, silakan Pak. Baik Pak, ini arahat sedikit ya, tapi nggak apa nih biar kita lihat dari beritanya ya, dari Kompas, dari Bogor, Jawa Pos Bogor ya. Jawa Pos Bogor, surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang baru, surat edaran yang baru maksudnya, sudah beredar. Anak TK sampai SMA harus masuk jam 6.30 pagi. Jadi bukan jam 6 pas, tapi jam 6.30. Oke. Nah, tapi masalahnya ini dari anak TK bahkan PAUD, Pak. Di sini dibilangin juga anak termasuk anak PAUD, anak PAUD TKLB. Jadi kan ada SLB, ada TKLB, sekolah luar biasa yang untuk anak-anak yang misalnya tunanetra, berkebutuhan khusus. Nah, itu juga termasuk. Jadi SLB, TKLB, PAUD itu semua masuk jam 6.30. Ya, memang ini akan memicu pro kontra ya, tapi kan beliau ini memang senangnya bikin surat edaran dulu daripada riset dulu ya kan. Ya kan, maksudnya kan ini udah di riset atau belum itu kan udah ada tim yang istilahnya untuk mengkaji ini seperti ke barak kemarin lah. Seperti anak-anak masukin ke barak udah langsung surat edaran panggil udah. Jadi ya mungkin beliau mau ngasih tahu nih, saya disiplin, saya ala militer ya, TNI, nggak ada perlu dialog langsung, perintah dari atas, jadi namanya istilahnya perintah langsung dari atas gitu, komen gitu. Nah, ya sudah, dia maunya seperti itu, sepertinya polanya seperti itu beliau. Nah, tapi masalahnya begini Pak, ada beberapa efek dan bahkan ditanyakan ke ChatGPT aja nih yang bisa dibilang punya kecerdasan buatan tapi juga melihat dari banyak sekali variabel. Kan kalau ChatGPT itu kan kalau jawab dia banyak variabel yang dilihat tuh Pak. Baik itu positifnya maupun negatifnya. Jadi cukup fair lah. Nah, jadi kalaupun nggak riset nih, ya paling nggak Kang Deddy tanya ChatGPT dulu lah. sekarang kan udah eranya AI Pak ya, seperti pembahasan kita kemarin ya. Jadi ini jangan-jangan nanya AI juga enggak gitu. Jadi ini kata ChatGPT seperti ini Pak. Pertanyaan yang bagus ya. Wah, jadi baru nanya aja udah dibilang pertanyaan yang bagus. Karena ternyata waktu masuk sekolah punya dampak yang cukup besar bagi fisik, mental, dan performa belajar anak. Kalau anak-anak harus datang ke sekolah jam 6 pagi atau let's say jam 6.30 pagi, ada beberapa efek yang bisa terjadi, baik positif maupun negatifnya. Nah, sama ChatGPT dibeberkan dulu efek dampak negatifnya nih Pak. Pertama, kurang tidur. Anak-anak butuh 8-10 jam tidur per malam, terutama usia sekolah dasar dan remaja.
Kalau harus bangun jam 4.30 atau jam 5 pagi, besar kemungkinan tidurnya kurang. Ya atau kan kalau misalnya masuk jam 6.30, ya belum kalau macet, ya kan daerah-daerah mungkin ada yang macet, ada yang enggak. Tapi jangan lupa bahwa di daerah-daerah juga ada yang jalanan, kondisi jalanan susah, Pak. Jadi kan di daerah-daerah mohon maaf nih, Jawa Barat termasuk yang banyak sekolah-sekolah yang kurang layak gitu, Pak. Yang secara gedung juga masih kayak roboh, kayak kurang, nggak keurus, nggak terawat, harus direnovasi dan sebagainya. Itu belum dilakukan oleh KDM, oleh Kang Deddy Mulyadi. Lebih pentingin yang ke barak itu kan, dibanding merenovasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak gitu. Nah itu aja, untuk mencapai tempat itu kan kadang-kadang kendaraan nggak bisa lihat, berarti harus jalan kaki, Pak. Transportasinya susah. Jadi banyak siswa yang jalan kaki, harus merambah hutan dan sebagainya gitu. Apalagi di Jawa Barat masih banyak ya yang area-area yang memang belum jalan aspal gitu, Pak. Nah, tapi yang udah jalan aspal di kota mungkin ya lebih cepat ya, angkot, kendaraan, dan Gojek ataupun punya kendaraan pribadi itu motor itu bisa lebih cepat. Tapi artinya perjalanan saja kan butuh waktu maksudnya, Pak. Belum bangun tidurnya, sarapan atau mempersiapkan itu juga setidaknya perlu 2 jam lebih awal dong, ya kan? Paling enggak dia jam 4 lah atau setengah 5 lah dia udah harus bangun dan siap-siap semua itu kan anak-anak itu. Nah, kemudian yang kedua, penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi belajar dan juga prestasi. Studi dari American Academy of Pediatrics dan WHO menunjukkan bahwa waktu sekolah yang terlalu pagi bisa membuat performa akademik menurun karena anak-anak belum siap untuk optimal di pagi buta. Jadi baru masih pagi-pagi nih, harusnya mereka masih olahraga dulu, atau mungkin ya ngulet-ngulet dulu, udah langsung di sekolah, langsung terima belajar gitu. Nah itu mungkin orang dewasa bisa kali begitu ya, mungkin ya. Tapi ini kan masih anak-anak, Pak. TK lagi, Pak. Termasuk anak TK nih. Ini anak TK yang harusnya di rumah dia masih nyanyi sama mamanya, nyanyi selamat pagi atau apa, dengerin burung atau mungkin lihat nyiram tanaman di rumahnya, udah harus sekolah, Pak, anak TK, Pak. Belum lagi orang tuanya kan nganterin kan. Berarti misalnya mamahnya atau ibunya anak ini mau masak dulu, ya nganterin kamu dulu dah, Nak, gitu kan. Ibu belum sempat masak gitu. Jadi akan banyak pekerjaan yang terbengkalai ya, kecuali kalau orang kaya diantar sama supir, itu kan beda cerita, Pak ya. Nah, kemudian gangguan kesehatan fisik. Jadi gangguan kesehatan fisik ini karena dianggap bangun terlalu pagi terus-menerus bisa mengganggu metabolisme, nafsu makan, bahkan memicu masalah kesehatan jangka panjang seperti obesitas dan gangguan hormon. Nah, kemudian stres dan gangguan psikologis. Karena kurang tidur dan terburu-buru pagi-pagi ke sekolah, anak bisa jadi lebih stres, cemas, atau murung. Jadi bawaannya pagi-pagi tuh moodnya udah jelek, Pak. Kan anak-anak tuh kan kalau misalnya moodnya udah jelek, aduh pagi-pagi udah harus lorak ke sekolah. Ini terus-menerus tuh, itu kayaknya akan meninggalkan kayak luka psikis, Pak. Gitu. Mungkin fisiknya nggak luka karena dia nggak jatuh atau nggak berdarah misalnya. Tapi ketika pagi-pagi udah ke sekolah nih, aduh. Jadi bisa-bisa dia trauma sama sekolah nanti, malah nggak suka sekolah. Kurang optimal juga di sekolah. Ya. Nah, kemudian kata ChatGPT ada juga dampak positifnya. Tapi itu kalau dikelola dengan baik. Jadi ada dalam kurungnya, Pak. Dampak positif dalam kurung kalau dikelola dengan baik. ChatGPT ini banyak ininya juga nih, faktor negonya juga nih gitu ya. Membentuk disiplin waktu. Ya, jadi bangun pagi bisa melatih anak-anak lebih disiplin, terbiasa manajemen waktu dan bertanggung jawab. Mungkin ini yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Kemudian lingkungannya lebih segar, udara pagi lebih segar, oksigen pagi itu lebih baik daripada makin siang. Makin pagi makin baik oksigennya. Kemudian waktu belajar lebih panjang. Bangun masuk lebih awal, waktu belajar lebih panjang dan bisa dipakai untuk kegiatan ekstra di sore hari. Ya cuman apakah anak-anak suka belajar lebih panjang? Saya nggak tahu juga ya. Ya kita mungkin, dulu nggak suka. Ya mungkin orang tuanya suka, nggak apa-apa anak saya di sekolah, jadi waktu belajar lebih panjang. Tapi kan anak-anaknya belum tentu, Pak. Jadi banyak pakar pendidikan menyarankan jam masuk sekolah itu sebaiknya di atas jam 7.30. Di Swedia itu jam 8. Di Finlandia itu jam 9. Dan dua-duanya adalah negara yang terkenal pendidikannya terbaik di dunia. 5 besar. Jadi di Swedia jam 8 masuknya. Di Finlandia jam 9. Jauh dong, Pak. 6.30. Lebih awal banget kan. Itu anak Swedia masih tidur. 6.30 gitu kan. Atau mungkin baru bangun. Fun fact, nah ini fun fact-nya. Negara-negara seperti Finlandia, Jepang, yang sistem pendidikan diakui bagus, umumnya memulai sekolah antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Nah, barusan saya ngomongin ini, kebetulan ternyata sama ChatGPT diberikan juga fakta-fakta atau variabel ini. Umumnya, hasilnya anak-anak tetap disiplin dan berprestasi. Kalau mau diadu, anak Indonesia sama anak Jepang disiplin mana? Tapi mereka masuknya jam 9 kan gitu. Iya. Kalau kamu mau, ini masih dari ChatGPT-nya, Pak. Kalau kamu mau
aku bisa bantukan infografis singkat soal ini atau naskah edukasi ringan buat disampaikan ke orang tua murid. Jadi ChatGPT nawarin lagi, mau nggak supaya saya bikin lagi yang lebih rinci nih. Jadi maksudnya Kang Deddy kalau nanya ke ChatGPT juga bisa lebih udah dijawab, Pak. Lebih dijawab dan bahkan bisa lebih dalam lagi, nggak langsung asal main surat edaran aja, Pak. Itu Pak, Gitu kan. masalahnya, Pak. Ya. Jadi itu yang mau kita bahas, maksudnya mohon maaf ya Kang Deddy, ini bukannya soal saya tidak benci dengan Anda, saya tidak merasa punya masalah dengan Anda gitu ya. Anda juga nggak punya utang apa sama saya gitu. Tapi ini memang serius Pak, Anda dikit-dikit surat edaran seenaknya gitu. Maksud, ayo masuk ke barak. Wah, ayo jam 6. Wah, ini ntar saya nggak tahu nih nanti berikutnya mau ada surat edaran apa lagi nih. Kan semua sekolah kan guru-guru pada was-was juga Pak ya. Waduh nih Bang Deddy. Apalagi nih? Kan guru-guru juga jadi harus lebih pagi juga. Iya. Kan kalau tadinya misalnya masuk jam 7 atau jam 7.30 misalnya. Ya sekarang berarti harus nggak cuma anaknya, gurunya bete juga. Ya itu. Nah, itu mungkin Kang Deddy tolong perhatiin itu juga ya gitu. Jadi ini yang mau kita bahas Pak. Ya jadi begini Pak, yang saya mohon maaf lagi ya, Kang Deddy Mulyadi yang terhormat. Jadi kalau Bapak nih bikin suatu aturan ya, yang saya bingung apakah setiap Bapak bikin ada riset yang mendalam. Karena begini, Kang Deddy Mulyadi, kalau kita bikin aturan main, apalagi ini menyinggung ya hajat hidup orang banyak, apalagi anak-anak, masa depan mereka yang akan menjadi taruhannya. Apa Kang Deddy lupa, dulu Kang Deddy pernah sekolah juga. Ya. Seneng nggak kalau di sekolah itu durasi waktunya sangat panjang, sampai kita nggak punya waktu untuk main sama teman-teman kita. Kita nggak punya waktu untuk bercengkrama sama orang tua kita. Nah, ChatGPT saja ya sudah memberikan masukannya. Ya, ChatGPT kan kalau memberikan masukan nggak mungkin dong asal. Pasti dia akan meriset juga dari internet, ya dari data-data yang ada di internet. Jadi nggak asbun. Nah, ChatGPT saja itu memberikan fakta bahwa lebih banyak hal negatifnya ketika anak-anak harus masuk di pagi hari. Terlalu pagi. Terlalu pagi. Maksud saya, ini kan sudah pernah kejadian Pak ya. Dulu waktu di NTB? Di NTB ya. atau NTT ya itu. Atau NTT benar. Berkaitan dengan anak sekolah mendapatkan surat edaran juga harus masuk subuh malahan. Jam 5 ya. Jam 5. Banyak netizen tuh yang menghujat Pak kebijakan ini. Ya. Ini membuat ya suatu kebijakan kalau dibuat asal-asalan tanpa diriset terlebih dahulu, maka yang ada akan mengundang hujatan terus-menerus. Nah, saya nggak tahu nih Kang Deddy Mulyadi ini tujuannya apa. Ketika Kang Deddy membuat suatu kebijakan kembali ke barak, atau anak-anak datang ke sekolah harus di pagi hari jam 6.30. Apakah hal ini sudah dipikirkan secara masak-masak, atau Kakang bangun tidur terus ada wangsit gitu, Dapat ilham. dapat ilham. Ini kayaknya kebijakan ini keren juga nih. Nah, tetapi kan masalahnya ketika kita memberikan kebijakan, apalagi kita kepala daerah ya, Kang Deddy Mulyadi ya, ini akan berdampak langsung kepada rakyat yang dipimpin.